Hai, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Sekarang ini saya mau bacakan cerita lagi buat kalian dari ini nih. Rumah Kecil di Rimba Besar, yang sudah cukup lama saya memang belum bacakan. Saya minta maaf ya buat yang menunggu-nunggu. Tapi ada cerita di baliknya. Mau dengar nggak? Tapi ini biasanya saya bacakan cerita ini kan untuk kalian anak-anak yang mau tidur, tapi juga untuk teman-teman yang mau mendengarkan. Sebetulnya bisa didengarkan kapan saja mau didengarkan. Sebelum tidur seperti yang dari awal sebetulnya saya tujukan, atau mau didengarkan sambil melakukan kegiatan kalian juga boleh. Misalnya saya dapat inspirasi ini sambil mengemudi, atau buat kalian yang sebetulnya ingin membaca bukunya tapi tidak sempat, jadi lebih baik dilakukan sambil melakukan pekerjaan yang lain, ya misalnya mengemudi tadi. Oke, jadi saya mau sharing sedikit ya buat kalian yang sudah siap-siap untuk tidur. Ayo di posisi masing-masing. Saya ceritakan sedikit. Sebetulnya saya sempat vakum beberapa waktu karena memang baru saja pindah rumah. Kemudian buku-bukunya semua sudah dimasukkan rapi dalam box. Dan untuk mencari buku ini dan kelanjutannya itu betul-betul membutuhkan waktu. Tapi syukurlah ada teman yang baik yang mau membantu. Nomor satu, menyemangati, kemudian bahkan juga mau mencarikan dan mengirimkan buku ini ke saya. Terima kasih banyak ya Fani. Thank you so much. Itu betul-betul sangat berarti buat saya dan buat teman-teman semua yang mendengarkan, juga anak-anak yang mendengarkan. Oke? Oh iya, jika kalian suka dengan apa yang saya bacakan ini, itu sangat menjadi berkat buat saya dan membuat saya bahagia jika kalian bahagia. Kemudian jika kalian mendapat manfaat dari ini, saya juga bahagia. Jadi kalau kalian merasa yang kalian dengarkan di podcast saya maupun di YouTube channel saya itu betul-betul jadi berkat buat kalian dan bisa jadi berkat buat orang lain juga, boleh dong di-share atau dibagikan linknya ke teman-teman atau ke keluarga yang kalian ingin berikan hal yang sama seperti yang sudah kalian dapatkan. Dan jangan lupa subscribe atau follow ya. Oke, kita lanjutkan ya. Buat anak-anak, buat teman-teman yang masih ingat dari Rumah Kecil di Rimba Besar, ini episodenya sampai 13. Jadi sudah hampir sampai di 13 karena hari ini yang 12. Nah, yang 11 yang lalu itu menceritakan Charlie yang disengat oleh ratusan lebah kuning. Ini yang lalu. Saya ingatkan sedikit ya, siapa tahu sudah lupa. Ini gambarnya. Buat yang di podcast, kalian bisa mendengarkan, tapi kalau mau tahu gambarnya, kalian harus ke YouTube channel saya. Jadi bisa lihat gambarnya kalau punya waktu. Charlie ini memang kasihan sekali sih kalau menurut saya dan mengerikan ya kejadiannya. Tapi kalau saya bayangkan Laura sebagai anak kecil di sana, Laura kira-kira usia berapa ya di situ? Ada kok di awal-awal saya ceritakan, tapi anak kecil masih di bawah 10 tahun. Nah, pasti dia akan ya juga jengkel melihat Charlie yang sudah dari awal tidak membantu, kemudian main-main saja, bahkan juga mengejek dan berbohong juga. Tapi kemudian Charlie disengat oleh ratusan lebah, itu pasti buat dia juga menakutkan. Tapi seingat saya dia juga ada ketawa di situ. Ya memang yang diceritakan ini ada unsur lucunya, tapi kalau saya bayangkan ya mengerikan ya. Semoga semua teman-teman dan anak-anak di sini aman semuanya, tidak sampai seperti Charlie ini. Tapi kita juga dapat hikmahnya ya dari situ. Oke, kita lanjut ya. Intronya agak panjang sedikit, harap bersabar. Saya minta waktunya tadi 5 menit ya. Oke, 4 menit 50 detik. Oke, kita mulai.
Sekarang episode yang ke-12 atau bab yang ke-12, mesin yang hebat. Nah, dengarkan baik-baik ya. Keesokan harinya, Pa memotong bagian kepala dari seikat gandum. Ini nih gambarnya. Ini. Nah, ini alat pemotongnya. Kalau diperhatikan alat pemotongnya ini agak seperti wajah ya, lucu juga. Karena di sini, ini di tempat keluarnya ini ada seperti lidahnya yang panjang, kemudian ini ada matanya. Itu hanya imajinasi saya ya. Kemudian setelah Pa memotong bagian kepala dari seikat gandum, jeraminya yang bersih dan kuning diberikannya kepada Ma. Ma merendam jerami-jerami itu di dalam sebuah bak agar menjadi lembut. Kemudian ia duduk di sisi bak dan mulai mengepang jerami-jerami yang sudah lembut itu. Wow, beberapa lembar jerami diikat bersama pada ujungnya, kemudian dikepang. Jerami-jerami itu tak sama panjangnya. Bila selembar jerami habis, Ma menambah selembar lagi dari dalam bak dan terus mengepangnya. Jadi persis seperti ngepang rambut anak-anak. Saya masih ingat waktu mengepang rambut anak saya atau rambut teman saya. Jadi seperti kita bikin braids gitu ya, yang dikepang-kepang. Oke. Kemudian ujung kepangan jerami yang sudah jadi dimasukkan kembali ke dalam air. Sementara itu, Ma terus juga mengepang sampai tercipta beryar-yar kepangan jerami. Setiap ada waktu luang, Ma mengepang jerami. Ma membuat kepangan jerami yang halus, tipis, dan sempit dari 7 lembar jerami terkecil. Untuk kepangan yang lebih lebar, Ma menggunakan 9 lembar jerami yang lebih besar. Kepangan yang besar itu berlekuk-lekuk pinggirnya. Oh, kebayang ya? Ini hampir mirip sama kerajinan kalau di Indonesia itu bikin kipasnya sate. Itu ya mirip seperti itu. Atau untuk kalau bikin ketupat enggak sih, tapi ekor-ekorannya itu. Ya, oke, kita kembali. Nah, dan dari jerami yang paling besar itu, ia membuat kepangan yang paling lebar. Setelah semua jerami dikepang, Ma memasang benang putih yang kuat pada sebatang jarum jahit. Dia mulai menjahit kepangan jerami itu berkeliling hingga membuat sebuah lempengan bundar dan kecil. Ini akan menjadi puncak topi, kata Ma. Kemudian jalur kepangan itu dipegangnya lebih erat pada satu sisi dan dijahit berlingkar-lingkar. Jalur-jalur itu kini tidak membuat dataran, tetapi mirip silinder. Setelah silinder ini cukup tinggi, Ma kembali mengendurkan pegangan pada sisi jalur hingga jalur-jalur jerami itu menjadi rata kembali, menjadi pinggiran topi. Kalau pinggiran ini sudah cukup lebar, ujung jalur kepangan jerami tersebut dijahit mati, sehingga kepangan tadi tidak bisa terbuka sendiri. Ma membuat topi untuk Mary dan Laura dan dari kepangan jerami yang paling halus. Untuk Pa dan Ma sendiri, ia membuat topi dari kepangan yang bertekuk-tekuk. Ia akan membuatkan topi khusus untuk hari Minggu dari kepangan yang paling lebar dan kasar. Ma membuat topi sehari-hari untuk Pa. Wow, penuh dengan kerajinan ya. Jadi kebanyakan di saat itu semua baju, sarung tangan, bahkan sepatu saja mereka buat sendiri. Ini topi mereka buat sendiri dari anyaman jerami yang dijahit. Kalau sebuah topi selesai dibuat, topi tersebut dijemur di atas selembar papan sambil membuat bentuk yang diinginkannya. Bila nanti kering, maka bentuk itu tidak akan berubah. Ma pandai sekali membuat topi-topi yang indah.
Laura senang sekali memperhatikannya, dan dia mengerti cara membuat topi sehingga dapat membuatkan sebuah topi kecil untuk Charlotte. Ini nih gambar topinya. Ini ada topinya 1, 2, 3 yang diletakkan di atas papan yang tadi diceritakan ya, supaya bisa jadi bentuknya sesuai. Hari-hari kini makin pendek. Malam-malam bertambah dingin. Suatu malam kakek salju lewat, membuat gambar-gambar indah di kaca berembun. Di antara daun-daun rimba besar pun tampak beberapa warna cemerlang. Daun-daun itu mulai tidak hijau lagi. Sampai suatu saat tidak ada lagi warna hijau. Semuanya kuning, merah jingga, kuning emas atau coklat. Di sepanjang pagar, rumpun semak mulai menampakkan buahnya yang merah di antara daun-daunnya yang berwarna api. Pohon oak mulai menjatuhkan buah-buahnya yang keras. Laura dan Mary membuat cangkir dan piring dari buah-buah tersebut. Ya kan? Mereka bikin sendiri, bahkan cangkir dan piring bisa bikin dari buah pohon oak yang keras. Wow. Waktu itu adalah saatnya berbagai buah berkulit keras berjatuhan. Walnut, hickory nut, dan hazelnut yang semuanya enak dimakan. Di rimba besar, tupai-tupai mulai sibuk berkeliaran ke sana kemari, mengumpulkan buah-buah yang banyak bertebaran di tanah untuk persediaan makanan mereka selama musim dingin yang mereka simpan di lubang-lubang pohon. Nah, Laura, Mary, dan Ma juga sering pergi mengumpulkan buah-buah itu. Buah-buah tersebut kemudian mereka jemur. Setelah kering, kulit kerasnya dipukul hingga pecah. Isinya yang mirip kacang disimpan di loteng untuk musim dingin nanti. Mengumpulkan buah-buah walnut yang bundar, besar, dan hickory nut yang lebih kecil, serta hazelnut yang tumbuh bergerombol-gerombol itu dalam semak-semak adalah pekerjaan yang menyenangkan. Di luar kulit keras walnut itu terdapat kulit lembut yang berair yang membuat tangan menjadi coklat. Kulit hazelnut baunya enak dan rasanya pun enak. Pasti tahu semuanya. Siapa yang suka selai hazelnut? Kira-kira bayangkan itu, oke? Semua orang kini sibuk. Hasil kebun harus dipanen dan disimpan. Laura dan Mary ikut sibuk mengumpulkan kentang setelah Pa menggalinya dari tanah, mencabut wortel yang berwarna kuning, serta lobak yang ujungnya ungu. Mereka juga membantu Ma membuat kue labu. Dengan pisau daging, Ma membelah buah labu yang kuning dan besar itu menjadi 2. Dibersihkannya biji-biji yang ada di dalamnya, dipotongnya panjang-panjang, kulitnya yang keras dibuang. Laura membantu Ma mengiris potongan panjang itu menjadi potongan kecil-kecil berbentuk kubus. Bisa kebayang ya, jadi labunya dipotong jadi dadu-dadu, maksudnya begitu. Kubus-kubus itu dimasukkan Ma dalam sebuah periuk besar yang ditaruh di atas tungku. Periuk itu diisi air, kemudian rebusan labu itu dijaga terus sepanjang hari sampai airnya habis. Dan labunya tak boleh kosong. Labu melebur menjadi semacam bubur kental dan menyebarkan bau sedap. Bubur labu tidak mendidih seperti air. Gelembung-gelembung naik ke permukaan dan tiba-tiba pecah, membuat sebuah lubang yang cepat tertutup kembali. Setiap kali gelembung pecah, bau labu yang sedap dan hangat tersebar keluar. Wah, bisa kebayang ya? Soalnya saya pernah bikin sup labu untuk
untuk bayi-bayi. Jadi kalau ada sup labu memang dia bubble-nya itu kecil karena dia kental. Dan itu baunya memang enak. Apalagi kalau sudah dibumbuin. Laura berdiri di atas sebuah kursi, menonton dan membantu Ma menjaga bubur labu itu. Ia boleh mengaduknya dengan sebuah centong kayu. Ia memegang centong dengan kedua tangannya dan mengaduk dengan hati-hati. Sebab kalau sampai hangus, tak akan ada kue labu. Untuk makan siang, mereka makan bubur labu. Mereka boleh membentuk bubur sup itu menjadi bentuk-bentuk yang indah di piring mereka. Warnanya bagus dan mudah dibentuk dengan pisau. Ma melarang anak-anak bermain-main dengan makanan mereka. Mereka harus makan dengan sopan apa saja yang dihidangkan di depan mereka. Makan hingga piring mereka bersih. Ingat itu ya anak-anak, makan apa saja yang dihidangkan di meja keluarga, dan makan hingga piring kalian bersih. Namun, Ma memperbolehkan Laura dan Mary membentuk sup labu yang lezat dan coklat itu menjadi bentuk-bentuk yang bagus sebelum memakannya. Kadang-kadang mereka juga memasak labu Hubbard untuk makan siang. Apa sih labu Hubbard? Nanti dicari ya. Kalau penasaran besok dicari, oke? Kulitnya begitu keras sehingga Ma harus meminjam kapak Pa untuk memotong-motongnya. Bila potong-potongan itu sudah dipanggang di tempat pemanggangan, Laura suka sekali mengoleksi bagian dalamnya yang lembut. Laura suka sekali mengolesi ya, bukan mengolesi. Jadi diolesi bagian dalamnya yang lembut dengan mentega. Kemudian menyendok daging buah yang kuning itu dari kulitnya yang keras dan memakannya. Supaya berasa ya. Karena labunya ada rasa manis kemudian ditambahi mentega. Jadi gurih. Untuk makan malam, mereka sering makan jagung kupas dan susu. Ini juga masakan lezat. Begitu lezatnya sehingga Laura selalu tidak sabar menunggu jagung-jagung selesai dikupas Ma. Mengupas biji-biji jagung memerlukan waktu 2-3 hari. Waduh, kalian kebayang gak ya? Jagung yang dikupas kemudian dimakan bersama susu. Kira-kira apa itu? Kalau sekarang namanya jasuke, jagung susu keju. Ya pasti enak. Ya, tetapi ini tanpa keju ya. Jadi jagung dan susu. Hari pertama, Ma membersihkan dan menyikat lenyap semua abu yang ada di tungku. Rajin ya. Kemudian Ma membakar kayu yang bersih dan keras. Abunya disimpan. Abu itu disimpan di dalam kantung kain. Malamnya, Pa membawa pulang beberapa tongkol jagung yang bijinya besar-besar. Ia membuka jagung itu dan memipili butir-butir jagung dari tongkolnya. Namun sebelumnya, ujung jagung yang lembut dan bersisi itu harus dipatahkan dulu. Butir-butir jagung yang terlepas dimasukkan ke dalam panci besar hingga penuh. Besok paginya, ia menaruh biji-biji jagung dan kantung-kantung kain berisi abu dalam periuk besi. Periuk besar itu diberi air dan dididihkan dalam waktu yang lama. Biji-biji jagung mulai mengembang dan kulitnya pecah, terbuka, serta terkelupas. Ketika semua kulit telah terlepas, Ma mengangkat periuk yang besar tadi keluar ke halaman. Sebuah bak cuci telah diisi penuh dengan air dingin yang diambil dari mata air. Nah, Ma menuangkan biji-biji jagung dari periuk besar tadi ke dalam bak berisi air. Ini nih, buat yang penasaran dari tadi, ini nih gambarnya. Nah, ini Ma yang memindahkan biji jagung tadi ke dalam ember berisi air dingin dari sungai.
pasti airnya itu segar sekali ya. Bayangkan tinggal di hutan, kemudian airnya diambil dari sungai. Pasti segar sekali dan dingin, apalagi pagi-pagi. Oke? Di dalam bak berisi air di situ katanya. Kemudian Ma menggulung lengan baju gaun belaju kembangnya hingga sebatas siku dan berlutut di samping bak. Ini gaunnya Ma. Gaun kembang belaju digulung sampai selengannya, sampai sesikunya ini, kemudian berlutut. Nah, kemudian apa yang dilakukan Ma? Dengan tangannya, Ma mengucek-ngucek serta meremas-remas semua biji jagung sehingga kulitnya terlepas dan mengambang di air. Air dingin tadi diganti beberapa kali, dibuang dan diisi lagi dengan air dari mata air. Dan Ma tidak henti-hentinya meremas hingga semua kulit biji jagung habis. Ma tampak cantik sekali. Tangannya terlihat montok dan putih. Pipinya memerah dan rambutnya yang berwarna gelap itu rapi mengkilap. Terus saja ia mengucek dan meremas-remas biji jagung di dalam bak. Walaupun ia bekerja keras, tidak setetes pun air terciprat ke gaunnya yang indah itu. Ini menakjubkan bagaimana anak itu memandang ibunya. Jadi ibu di mata anak, mama di mata anak itu kalau bekerja keras dengan kondisi tidak rapi, dengan kondisi apa adanya, itu buat anak berharga untuk dilihat. Saya jadi ingat anak saya suka kalau misalnya saya kerja gambar atau bikin desain, itu sudah mah bagus gitu, mama kalau mau berangkat mau pergi ya bagus seperti itu. Jadi mereka suka melihat kita bekerja. Jadi yang dipandang adalah ibunya di sini sebagai seorang ibu yang memberi untuk anak-anaknya, dan itu adalah kebahagiaan buat mereka dan itu terlihat sangat cantik. Oke, kita lanjut ya. Akhirnya biji terakhir pun sudah tidak berkulit. Kini biji-biji jagung itu berwarna putih empuk. Semuanya dimasukkan ke dalam sebuah guci di kamar penyimpanan bahan makanan. Dan mereka dapat makan malam dengan jagung kupas yang dicampur susu. Kadang-kadang mereka juga sarapan jagung kupas dengan sirup maple. Dan kadang-kadang Ma menggoreng jagung-jagung lembut itu dengan minyak babi. Namun Laura paling senang kalau jagung-jagung tadi dimakan dengan susu. Musim gugur juga sangat menyenangkan. Begitu banyak pekerjaan, makanan-makanan lezat dan hal-hal baru yang bisa dilihat. Laura berlarian ke sana kemari dan berceloteh terus seperti tupai dari pagi hingga malam. Ya, Laura memang anak yang aktif ya. Suatu pagi yang dingin, sebuah mesin muncul di jalan. 4 ekor kuda menariknya. Dikendarai oleh 2 orang lelaki, kuda-kuda itu menarik mesin tersebut ke ladang tempat Paman Henry, kakek, dan Peterson menimbun gandum-gandum mereka. Sebuah mesin lain datang lagi, lebih kecil, ditarik kuda yang dikendalikan 2 orang. Pa berseru kepada Ma bahwa mesin penebah telah datang dan ia bergegas ke ladang dengan membawa sepasang kuda. Laura dan Mary minta izin kepada Ma dan mereka berlari mengejar Pa. Mereka boleh menonton asal berjanji tidak akan mengganggu orang-orang yang sedang bekerja. Paman Henry datang naik kuda. Kemudian ia mengikatkan kudanya ke pohon dan membantu Pa memasang kuda-kuda yang lain. 8 ekor banyaknya pada mesin yang kecil. Setiap pasang kuda dipasang ke sebuah tongkat panjang yang tertancap pada pusat mesin tersebut. Sebatang besi panjang
terletak di tanah, menghubungkan mesin yang kecil dengan yang besar. Buat yang penasaran ini, seperti ini loh gambarnya. Nih, proses kerja ini sebetulnya secara deskriptif itu sangat jelas ya. Jadi kalian bisa mainkan imajinasi kalian waktu mendengarkan, bayangkan. Karena bukunya Laura Ingalls Wilder ini sangat detail kalau untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Ini ya mesinnya. Oke, kita lanjut. Selesai memasang kuda, Pa dihujani pertanyaan oleh Mary dan Laura. Kata Pa, mesin yang besar dinamakan pemisah. Batang besi panjang yang menghubungkan kedua mesin itu disebut poros batang dan mesin yang kecil disebut tenaga kuda. Karena mesin kecil ini digerakkan oleh 8 ekor kuda, ia dinamakan mesin dengan 8 tenaga kuda. Seorang duduk di atas mesin tenaga kuda. Setelah siap semua, ia memerintahkan kuda-kuda menarik tongkat panjang yang mengikat mereka. Mengikuti pasangan kuda di depan mereka. Kuda-kuda itu berjalan hati-hati agar tidak menginjak poros batang yang berputar-putar di tanah pada sumbunya. Seperti ini nih. Nah, kalau seperti ini kalian tahu ya. Jadi kudanya itu berputar, kemudian mendorong tuas yang panjang sehingga yang di tengah-tengah itu menggiling sesuatu. Maksudnya begitu. Oke. Nah, kuda menarik mesin tenaga kuda. Mesin tenaga kuda membuat poros batang berputar dan poros batang membuat mesin pemisah bekerja. Semua ini menimbulkan suara hiruk pikuk, berdentang-dentang dan berdering-dering. Maksudnya suaranya itu ramai sekali, hiruk pikuk itu ramai sekali. Kemudian berdentang-dentang itu seperti tang 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 gitu. Kemudian berdering-dering, ada gemericik berarti. Laura berpegangan tangan erat-erat dengan Mary di tepi ladang, menonton semuanya ini dengan mata terbelalak. Belum pernah mereka menyaksikan keributan seperti itu. Lucu ya, dibayangkan Laura dan Mary ini. Kemudian Pa dan Paman Henry berada di puncak timbunan batang-batang gandum, sibuk melemparkan ikatan-ikatan batang gandum ke bawah, ke sebuah papan. Seorang berdiri di papan itu mengiris ikatannya dan menjejalkan batang-batang gandum tadi sekaligus ke dalam sebuah lubang di ujung mesin pemisah. Lubang itu adalah mulut mesin. Di dalamnya terdapat gigi-gigi besi yang panjang. Gigi-gigi itu mengunyah dengan digerakkan oleh poros batang yang tadi dibawa oleh kuda-kuda itu. Ikat demi ikat gandum dikunyah dan ditelannya oleh mesin itu ya. Dari ujung lain jerami berterbangan keluar dan gandum meluncur dari sisi mesin. 2 orang bekerja dengan cepat, menginjak-injak jerami yang keluar dan menumpuknya menjadi tumpuan padat. Seorang lagi bekerja juga dengan cepat, mengantungi gandum yang meluncur keluar. Gandum tadi meluncur keluar dari mesin pemisah dan masuk ke dalam sebuah bejana yang dapat diisi 18 liter. Setelah bejana ini penuh, orang tadi mengambilnya dan cepat-cepat memasukkan sebuah bejana kosong di bawah cucuran gandum. Harus cepat-cepat ya, supaya gandumnya tidak jatuh ke tanah. Bejana yang berisi gandum cepat-cepat dituangkan ke dalam kantung. Belum lama bejana kosong di tangannya, bejana yang ada di mesin sudah penuh lagi dan harus cepat-cepat diambil lalu diganti. Semua orang bekerja secepat mungkin, namun mesin dapat mengimbangi mereka. Laura dan Mary begitu kagum hingga hampir-hampir tidak dapat bernafas. Pegangan tangan,
sambil matanya membelalak, kemudian napas. Lucu sekali pasti ekspresinya. Mereka berpegangan tangan erat-erat dan melongo memperhatikan semua itu. Kuda-kuda berjalan berputar. Orang yang di atas mesin tenaga kuda tidak henti-hentinya berseru dan melecutkan cambuknya. "Ayo bergerak, John. Jangan malas." Krak, cambuk berderak. "Hati-hati, Billy. Tenang. Ini bukan tempat pacuan." Itu orang yang di atas mesin tenaga kuda memberi perintah ke kudanya dengan cara begitu. Jadi ada nama-namanya, nama kuda ya tadi itu John, Billy, itu semua. Nah, mereka tidak boleh terlalu cepat tapi tidak boleh terlalu lambat juga. Makanya dibilang easy atau tenang. Ini bukan tempat pacuan bagi kudanya. Kemudian mesin pemisah menelan gandum-gandum yang disodorkan padanya. Jerami berterbangan bagaikan awan keemasan. Biji-biji gandum kuning coklat meluncur deras keluar. Semua orang bekerja tergesa-gesa. Pa dan Paman Henry melemparkan ikatan-ikatan gandum secepat-cepatnya ke bawah. Sekam kalian tahu ya, kulitnya gandum, dan debu berterbangan hingga di mana-mana. Kemudian Laura dan Mary lari pulang untuk membantu Ma menyiapkan makanan. Ini ya anak-anak, hebatnya ya, walaupun menonton sesuatu yang mengasikkan, melihat orang bekerja yang juga menemani ayahnya, tapi tidak lupa dengan tanggung jawab. Mereka pulang untuk membantu Ma menyiapkan makanan. Nah, apa yang dimasak? Daging dan kubis mendidih di periuk besar. Sepanci besar buncis dan kue Johnny dipanggang di atas pemanggangan. Laura dan Mary menyiapkan meja untuk semua orang-orang yang bekerja itu. Kue Johnny dipanggang di pemanggangan. Kemudian Laura dan Mary menyiapkan meja untuk semua orang-orang yang bekerja itu. Mereka menaruh roti asin dan mentega. Juga mangkuk-mangkuk berisi sup labu, kue arbei kering, manisan, keju, madu, dan cangkir-cangkir besar berisi susu. Wow, dibayangkan aja sudah. Ini kayak cheese plate gitu ya. Sudah banyak sekali makanan di dalamnya dan menarik semuanya. Pasti lezat. Ma meletakkan kentang rebus, kubis, daging, buncis, panggang, kue Johnny yang hangat, labu Hubbard, serta menuangkan teh. Laura tidak tahu mengapa roti yang dibuat dari tepung-tepung jagung itu disebut kue Johnny. Jelas-jelas itu roti, bukan kue. Ma tidak tahu alasannya. Mungkin nama ini bermula dari nama yang diberikan tentara dari daerah utara. Mereka menyerbu ke selatan. Dengarkan ini ya, kenapa namanya kue Johnny. Sampai sekarang loh, bahkan di Indonesia. Ya toh, roti John. Mereka menyerbu ke selatan dan melihat penduduk daerah itu suka sekali makan roti jagung. Tentara selatan dijuluki Johnny pemberontak oleh tentara utara. Mungkin karena inilah roti-roti tadi mereka namakan kue Johnny. Hanya untuk menggoda saja. Ada juga yang berkata, sesungguhnya nama kue itu kue Journey, yang berarti kue perjalanan, journey. Ya, tetapi Ma tidak tahu dengan pasti. Kalau buat perjalanan, pasti roti seperti itu tidak akan begitu enak. Tengah hari, nah ini kemudian tengah hari, sudah siang ya, semua orang yang bekerja datang ke meja yang sudah syarat dengan makanan. Penuh, artinya penuh dengan makanan. Tetapi ternyata walaupun makanan yang terhidang begitu banyak, tidak ada yang tersisa sama sekali.
Mereka bekerja keras sehingga semuanya sangat lapar. Jadi semuanya makan yang banyak ya, sampai habis bersih. Menjelang sore, pekerjaan telah selesai. Para pemilik mesin membawa mesin mereka masuk ke daerah rimba besar lainnya, membawa kantung-kantung gandum yang merupakan upah mereka. Mereka akan pergi ke tempat tetangga-tetangga lain, mengumpulkan gandum, serta memesan agar mesin itu datang. Oh, jadi mengerti ya anak-anak, teman-teman. Jadi artinya mesin ini disewa berikut dengan semua pekerjanya dan kuda-kudanya. Jadi mereka datang ke satu daerah di rimba besar yang kebetulan daerahnya Laura dan keluarganya, kemudian datang lagi di tempat yang lain, semua untuk para petani gandum untuk menggiling gandumnya supaya terpisah antara gandum dengan kulitnya. Jadi satu mesin dipakainya gotong royong kesana kemari supaya semua dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dan itu diberi upah makan dan mereka yang bekerja dapat upah gandum. Karena ini zaman pertukaran ya, jadi barang ini ditukarkan dengan barang itu, tenaga ditukarkan dengan bahan makanan, begitu ya. Kita lanjut ya. Saya jelaskan sedikit-sedikit biar semua yang mendengarkan nyambung, karena saya membayangkan akan lebih mudah buat kalian mengerti, dan kalau mengerti ceritanya jadi menarik. Oke? Malam itu Pa sangat lelah. Ia merasa senang sekali. Ia berkata kepada Ma, tanpa mesin, pekerjaan siang tadi akan memakan waktu 2 minggu bila dikerjakan sendiri-sendiri oleh Henry, Peterson, dan Pa. Dengan cara kuno yang menggunakan tongkat-tongkat penebah, gandum-gandum yang diperoleh juga tidak akan sebanyak dan sebersih itu. Mesin tadi betul-betul suatu penemuan besar, kata Pa. Kalian tahu kalau cara yang diceritakan Pa tadi itu bagaimana? Jadi gandumnya itu dipukulin sampai bijinya terlepas. Tapi otomatis ya harus dikumpulkan lagi bijinya. Makanya Pa bilang tidak akan cepat dan tidak akan sebersih yang tadi. Begitu. Nah ini kemudian Pa bilang, terserah bila ada orang yang ingin terus memakai cara kuno mereka. Kata Pa lagi, aku lebih suka cara modern yang lebih maju. Zaman sekarang sudah maju. Banyak penemuan mesin-mesin yang sangat berguna. Selama aku masih bertanam gandum, dan selama ada mesin penebah yang dapat kutemui di sekitarku, aku akan selalu memakai mesin. Pa itu orang yang gigih, tekun bekerja, kuat melindungi keluarganya, tapi hebatnya punya pemikiran yang modern ya. Dia mau berkembang. Yuk kita juga seperti itu ya. Saya suka sekali buku Laura ini karena banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisahnya Laura Ingalls Wilder dan keluarganya. Kita lanjut tinggal sedikit sekali. Malam itu Pa terlalu lelah untuk berbicara dengan Laura. Namun Laura sangat bangga akan Pa. Pa yang mengusulkan agar tetangga-tetangga mengumpulkan gandum mereka di satu tempat, serta menyewa mesin penebahnya. Mesin yang mengagumkan. Semua orang gembira atas kedatangannya. Sampai di sini dulu buat anak-anak. Semoga kalian tidurnya nyenyak dan enak. Buat teman-teman, semoga kisah yang hari ini yang episode 12 jadi berkat buat semuanya. Oke? Selamat malam. Selamat beristirahat ya.